Ya, halo semua, kembali lagi bersama saya Joko Legowo. Sudah lama banget gak ketemu lagi ya kan. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang apa aja yang perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan entry posisi atau open posisi ya. Jadi ketika di dalam trading forex itu banyak faktor yang menentukan bagaimana cara kita melakukan entry buy atau sell. Sebelum kita melakukan entry, kita harus memperhatikan grafiknya. Biasanya untuk pemula ya, terutama grafiknya apakah akan naik atau turun untuk mengambil keputusan buy atau sell. Nah, sebelum entry, kita yang pertama itu langsung aja ke poinnya. Yang pertama kita harus memperhatikan yaitu modal yang kita punyai. Lalu yang kedua, ukuran lot yang akan ditransaksikan, atau marginnya. Kalian akan mentransaksikan berapa sesuai dengan modal yang kalian miliki. Nah, jika kalian sudah menentukan berapa yang akan kalian transaksikan, kalian akan memperhatikan yang pertama yaitu technical analisisnya. Jadi kalian menganalisa secara teknikal terlebih dahulu. Contohnya kalian bisa menggunakan indikator MA atau RSI. Dan minimal jika kalian analisa teknikal untuk pemula terutama, kalian analisa menggunakan indikator yang mudah dulu seperti moving average, relative strength index atau kita singkat RSI, atau stochastic oscillator. Kalau saya cuman pakai dua biasanya, moving average terus RSI atau relative strength index. Nah, setelah kita sudah analisa teknikalnya, misal kita analisa pagi ini misalnya. Nah, kita lihat news atau analisa fundamentalnya. Bagaimana keadaan fundamental untuk hari ini atau keadaan news-news yang akan keluar untuk mungkin mungkin sore nanti atau malam nanti, itu akan berpengaruh ke market dan biasanya pengaruhnya besar. Setelah kita sudah menentukan ukuran transaksinya berapa dengan modal yang sudah kita punyai, lalu analisa teknikal. Setelah analisa teknikalnya ketemu, analisa teknikalnya sesuaikan dengan strategi kalian, scalping atau daily, harian atau secara trading cepat gitu ya. Lalu fundamental, jika fundamental sudah, lalu perhatikan resiko dari tradingnya. Setelah memperhatikan resiko, nah ini yang paling perlu kalian cantumkan di dalam catatan atau notebook kalian ya. Jika kalian akan melakukan entry posisi, kalian perhatikan dengan keadaan atau kondisi kalian atau psikologi kalian sendiri. Nah, saya langsung aja saya contohkan gimana cara masuk ke market yang benar. Pertama, saya contohkan dari awal dulu, dari modalnya dulu ya. Nah, ketika kita membahas modal, kita membahas tentang ukuran transaksinya juga. Misal kita kita mempunyai akun dengan akun jenis standar. Nah, ketika kalian sudah memiliki akun standar, biasanya akun standar itu leverage atau dana pinjaman itu biasanya 1:1000 atau 1:500. Nah, ketika kalian menggunakan leverage 1:1000, maka ukuran transaksi dalam satu lot itu $100. Nah, artinya kalau kalian pengen transaksi dengan ukuran satu lot itu ya modal kalian minimal di atas $1000. Nah, itu kan lumayan besar ya, sekitar 15 jutaan. Berarti kalau kalian pengen pakai modal minim buat belajar, terutama untuk pemula, pakailah leverage 1:1000 dengan lot 0,01. Artinya jika satu lot itu $100, berarti kalau 0,01 itu dalam ukuran transaksinya atau marginnya itu cuma $1. Nah, kalau kalian ingin pakai satu lot tadi modalnya minimal $1000, berarti kalau pakai lot 0,01 itu modalnya bisa dari $100 atau sekitar 1,5 juta atau 1.500.000. Dengan modal 1.500.000 atau $100, kalian sudah bisa melakukan trading dengan aman. Itu hanya 2 orderan ya maksimal kalau dari saya pribadi.
maksimal 2 orderan pakai lot 0,01 itu udah paling aman, walaupun analisa teknikal kalian atau analisa trading market kalian salah. Itu udah aman banget, karena apa, ketika koreksi dan lain-lain itu pasti akan berbalik, dan ketika terjadi rugi itu pasti bisa teratasi dengan modal $100. Kalau modal $50 ya bisa 0,01, ya seminimal mungkin modal kalian $50 atau 800.000. Dan juga kalian harus camkan nih, jangan selalu open posisi untuk mendapatkan profit, tapi open posisi untuk melihat bagaimana keadaan market dan bagaimana resiko yang akan kalian terima. Gak cuman asal-asal open posisi dan profit aja, gak gitu. Asal-asal open posisi tapi malah rugi. Nah, biasanya gitu tuh. Buat yang pemula ya, yang baru masuk ke dunia trading forex terutama. Nah, jika kalian, ini saya contohkan aja, jika kalian modal $50, pakai lot 0,01 dan itu pakai leverage 1/1000. Kalau pakai leverage di bawah itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting kalian order atau open posisi itu cuma 1 orderan aja ketika melakukan transaksi. Nah, sudah 1 orderan 0,01, kalian udah tahu resikonya seperti apa, pasti mengalami rugi terlebih dahulu karena adanya spread. Nah, pakai 0,01 hanya 1 orderan aja. Ketika kalian mengalami floating loss atau ketika orderan kalian mengalami rugi, itu pasti akan pasti akan berbalik menjadi profit. Tinggal kalian sabar-sabar aja nunggu orderan kalian bisa profit. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita sudah membahas money manajemennya, kita tinggal ke analisanya. Oh ya, dan juga saya lupa. Maksimal order itu 1 order. Itu bukan di 1 hari atau 1 jam atau lain-lain. Itu kalian maksimal order 1 order. Ketika orderan kalian sudah profit, kalian close dan mendapatkan profit. Otomatis kan di saat itu kalian tidak ada orderan. Nah, kalian bisa open posisi lagi 1 orderan. Pokoknya ketika orderan yang sudah profit di close, kalian bisa membuka 1 orderan. Begitu dan seterusnya. Dan kalau bisa kalian masuk, itu nggak asal masuk aja. Nah, ini yang penting. Setelah kita mengetahui money management sebelum open posisi, kita juga harus tahu bagaimana cara kita menghadapi market. Nah, ketika menurut kalian biasanya feeling manusia itu benar ya, biasanya ya rata-rata, tapi menurut saya emang benar sih. Nah, ketika feeling manusia benar dan ketika mereka merasa was-was dan mereka merasakan terpaksa, itu biasanya akan mengalami suatu keburukan atau kerugian. Kalau ini dari pandangan saya pribadi ya. Nah, ketika kalian memaksakan untuk open posisi, biasanya kalian mengalami kerugian. Maka dari itu kalian harus tahu momen-momen yang tepat untuk entry atau untuk open posisi. Seperti contoh, ketika kita pemula biasanya menggunakan indikator yang sudah saya tadi sampaikan, MA sama RSI. Ketika kalian sudah menggunakan indikator tersebut, kalian harus lihat, cermati dalam-dalam, dan pastikan 2 indikator ini sudah terkonfirmasi ketika kalian akan melakukan open posisi. Nah, kalian mesti bingung itu apa. Nah, misal kita sudah menentukan strategi trading kita daily, artinya kita akan menahan orderan kita lebih lama dari biasanya, atau lebih lama sekitar 2-4 jam menahan orderan tersebut sampai profit. Nah, kalau kita daily, artinya kita analisa teknikal di H1 atau H4. Nah, kalau saya biasanya analisanya di H1. Kita analisa dulu nih di H1 pakai indikator MA. Misal contoh dari saya ya, ketika candlestick-nya berada di bawah, lalu garis MA-nya berada di atas. Oh iya, periode MA-nya kalian pakai periode 24 atau 21. Kalian bisa pakai periode 21 buat trading daily. Nah, ketika kalian pakai MA moving average 21, kalian perhatikan garis MA-nya. Ketika garis MA-nya berada di atas,
dan candlesticknya berada di bawah, artinya itu adalah tren turun. Kalian bisa open posisi sell. Nah, tapi kan kayak gitu kan terlalu simpel ya, dan itu biasanya nggak selalu profit akurasinya mungkin 40-50%. Nah, tinggal kalian lihat indikator RSI-nya. Jika indikator RSI-nya sama dengan MA, karena MA kan di atas, kalau indikatornya RSI mengarah ke bawah atau dia habis dari level atas itu 70-100, baru dia mengarah ke bawah, kalian di saat itu juga bisa entry sell. Nah, jika keadaannya seperti ini nih, jika keadaannya RSI-nya berada di bawah tapi MA-nya berada di atas, biasanya itu sideways. Dan ketika dua indikator ini tidak searah, kalian jangan open posisi, lebih baik menunggu indikatornya searah, dua konfirmasi indikator ini searah. Nah, kalian baru bisa open posisi sell. Kalau nggak seperti itu, jangan open posisi. Kendalikan emosi kalian agar tidak selalu open posisi. Nah, kalau itu kan daily, kalau scalping juga sama, dan scalping nggak boleh di time frame M1 udah. Itu catatan nih, dicatat di kalian ya, ditanamkan di pikiran kalian. Kalau trading itu nggak boleh di time frame M1, karena apa? Karena pergerakannya terlalu cepat. Minimal M5. Nah, kalau saya pribadi, kalian bisa mencontoh saya, M15 itu udah paling enak. Atau kalau kalian tipe yang terburu-buru atau kalian pengen dapat profit cepat, ya M5 udah. Analisa di M5 pakai indikator kedua itu menurut saya udah lumayan, dan kalian pahami juga fundamentalnya. Hindari, kalau scalping itu hindari news yang berwarna merah di analisa fundamental. Di kalender news itu hindari yang warna merah, ada di jam berapa dan lain-lain. Nah, kalau kalian ingin membahas analisa fundamental lebih dalam, kalian komen aja, nanti akan saya bahas lebih dalam tentang analisa fundamental itu seperti apa, dan gunanya di market itu bagaimana, dan cara entry-nya menggunakan analisa fundamental seperti apa. Kalian komen aja. Pokoknya kalau scalping, kalau kalian trading jangka pendek, hindari kalender merah. Tapi kalau kalian udah paham, biasanya buat trader-trader yang udah lama gitu ya, yang udah expert, itu malah mereka masuknya ketika ada news merah, karena volatilitasnya tinggi dan profit yang didapat bisa lebih cepat dalam hitungan menit aja. Sekian dari saya ya, pembahasan materi kali ini di konten kali ini, yaitu hal apa saja yang kalian perlu perhatikan ketika melakukan entry posisi atau akan melakukan open posisi. Yang pertama ya, pokoknya diingat dari modal berapa, lot yang akan kalian transaksikan harus dipastikan dulu atau dicatat ya pokoknya. Lalu analisa teknikal dan juga psikologi trading kalian. Kalian harus trading dalam keadaan tenang, jangan terburu-buru, jangan dikendalikan oleh nafsu. Harus kalian jernih, tenang, santuy, baru kalian masuk market. Oke, sekian konten kali ini dari saya. Begitu aja. Jika kalian pokoknya jangan lupa, kalau kalian ingin membahas analisa fundamental lebih dalam, langsung aja komen di kolom komentar. Saya Joko Legowo, pamit undur diri. Bye.